Kalau tulisannya jadi ditambah lagi. Coba apa? Lagi. Biasa memantau pendidikan siap ternyata. Hello, Pais. Pais tadi pakai Kelar. Menghadapi informal ini banyak di lapangan. Berikut dengan orang dan cakap-cakap untuk struktur kurikulum pada dokumen 1 mungkin kita akan buat struktur kurikulum untuk semester kedua dan struktur kurikulum untuk semester pertama, karena berbeda struktur kurikulum untuk tahun ajaran yang baru ini. Itu untuk teman-teman, dan mungkin sekedar usul pada dinas pendidikan kiranya dari pengawas dapat ada acuan bagi kami untuk membuat dokumen satu. Dari dokumen 1 tidak terlalu banyak berubah, mungkin hanya sejenis lampiran. Ya, terima kasih. Nanti kembang berikut petunjuk kita masuk pada materi. Izin Pak Kadis, mohon kesediaan Pak Kadis untuk memberikan bantuan duka kepada 2 teman kami yang mengalami duka waktu lalu, yang sekarang belum karena keterbatasan dana dari K3S. Yang pertama Ibu Bastiana Langking. Pak Kadis mohon dapat memberikan. Bu Merin biar sudah di dinas tapi waktu itu masih menjabat sebagai kepala satuan pendidikan. Ibu Bastiana Langking. Iya, terima kasih Pak Kadis. Yang lain kalau boleh dapat sebentar tolong semua kasih sebentar. Ya, silakan Ibu Sek absen terakhir. Ya, sebelum kita mendengarkan materi dari Pak Kadis dan Bapak-Bapak Kepala Bidang, kalau tadi pagi mengawali kegiatan, absensi sudah dijalankan dengan kehadiran 28 Kepala Satuan Pendidikan, dan saat ini kami lihat sekalipun masih di luar, ada yang di luar, mohon koordinator dapat melihat kembali kehadiran dari teman-teman yang ada. Ya, mulai dari Kecamatan Matuari, kalau pagi baru 6 dari 11, ada ketambahan berapa? Silakan Kecamatan Matuari yang di luar boleh datang ke sini supaya sekaligus dilihat oleh Kepala Dinas. Maklum tempat Pak Ketum. Tadi disiapkan di luar. Ya. 10 sudah hadir. Ya. Terima kasih. Rano Wulu. dari 15 sekolah
Kirian, Kecamatan Kirian, kepala-kepala sekolah Kecamatan Kirian yang ada di luar, mohon memperlihatkan wajah di hadapan kepala dinas. Ada 8, kalau hadir seluruhnya ada 8. Yang tadi pagi waktu absen pertama baru 1 orang, ini baru 5. Bagaimana koordinator yang 4 orang? Izin 1. Ini 5 dari 6, 2. Oh. Nah, tadi pagi Solia jadi sedang fokus ke sana. Yang 6, sisa 2 tapi 1 yang izin, 1 tanpa berita. Oh, sakit. Oh, berarti hadir 7. Lanjut, Madidir, kecamatan mana tuh 13 itu, Bu? 12. Ada banyak di luar, tuh kita panggil orang. Alasan sakit. Oh, izin. Jadi 12 hadir. Ya. Maesa, Kordi, mohon laporkan dari 19 sudah berapa yang hadir sampai siang ini? Sudah ada 15. Berarti masih ada kurang lebih 6. 4. Dua tanpa berita. Air Tembaga, makasih. Air Tembaga dari 14 sekolah yang hadir 12. 1 Katolik Air Tembaga izin sakit batuk. Yang kedua Nasional Makamile tidak ada berita. Ya. Terima kasih. Lembeh Selatan 13 kepala sekolah hadir semua, Kordi. Jadi cuma 12 yang ada di tempat. Yang terakhir Lembeh Utara. Lembeh Utara, Kordi, jumlah 11. Sampai siang ini 4. Yang 6. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pengurus KTSP dan teman-teman kepala sekolah yang hadir. Mungkin kurang lebih 90% yang hadir kami dengan laporan tadi. Teman-teman pengawas, kepala bidang ketenagaan. Kita bersyukur di hari ini boleh beberapa lagi ditadeki dalam rangka kegiatan rutinitas sebagai kepala satuan pendidikan. Dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami sudah melakukan monitoring di 2 kecamatan dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Pertama kami ke Lembeh Utara dari motor dan sebagainya, dan kemarin kami berada di Lembeh Selatan. Walaupun memang belum terjangkau sampai di Pancuran, di Mangu belum, Pasir Panjang, Norwolan belum kemarin. Tapi sebagian besar kami sudah memantau kegiatan pembelajaran jarak jauh, dan dalam penilaian kami sudah terlaksana dengan baik daring maupun luring. Daring di beberapa sekolah kami lihat sudah jalan di Lembeh Selatan, SMP 4 Pabusungan, ada SD Gemim, dan Lembeh Selatan ada Impres. Dan kami lihat berjalan, dan semangat guru-guru di lapangan tinggi, dan ada nilai tambah ketika dilakukan kegiatan luar jaringan. Yang kami pantau kemarin di beberapa TKB di Pabusungan dan di Batu Lubang, ternyata setelah mereka mengajar ada kue di atas meja, ada aqua di atas meja.
Mungkin selama ini kalau di sekolahnya ada di atas meja. Berikut ada laporan dari teman-teman guru kalau waktu pulang dorang bungkus ikan, bawa pisang geroho dan sebagainya. Jadi ada nilai tambah sehingga antara sekolah dengan orang tua semakin dekat. Itu ada kemajuan baru bagi kita semua di dunia pendidikan walaupun di masa pandemi. Jadi kami berharap semangat untuk teman-teman dan kami terus pantau di laporan di K3SP di Dikbud bahwa kegiatan di satuan pendidikan berjalan dengan baik. Tolong teman-teman semangat semua, di samping jaga kesehatan, jaga keselamatan, semangat untuk membangun pendidikan di Kota Bitung. Yang kedua, tolong teman-teman sampaikan kepada teman-teman guru, karena ini di masa pandemi, jangan terlalu banyak memberikan tugas kepada anak-anak. Sedangkan orang hadir di tatap muka biasa, kalau terlalu banyak tugas, setengah mati ini anak-anak. Apalagi di masa pandemi dengan daring dan luring ini penuh dengan keterbatasan, sehingga kita berharap kepala sekolah mestinya tulis, sampaikan nanti di rapat dengan dewan guru, jangan terlalu banyak memberikan tugas kepada anak-anak. Dia punya risiko teman-teman. Pertama, anak-anak jadi bosan mengikuti kegiatan baik daring maupun luring. Kalau kok di sekolah lain lagi, jam 7.15 di sekolah, nanti pulang jam 12 atau jam 1. Ada dalam lingkungan kita. Ini orang mungkin sementara daring, habis itu dong lari lagi, hilang, masuk lagi, dan seterusnya. Seperti juga di luring. Ada yang duduk di lantai, ada yang pakai kursi, dan sebagainya. Jadi teman-teman tolong sampaikan ke teman-teman guru, jangan terlalu banyak memberikan tugas. Mungkin karena mau kejar target kurikulum, maka anak-anak jadi korban. Bukan begitu teman-teman. Dari awal kita bilang, dari bulan Juni lalu kita sampaikan bahwa orang tidak lagi mengejar target kurikulum. Nonsen kalau orang meraih 100%. Yang kita harapkan yang penting di masa pandemi ini anak-anak punya hak mendapatkan pendidikan, dapat. Minimal ya 6-70% begitu. Jangan lagi di bawah 50, minimal 6-70%. Kalau mereka sudah lakukan ini, maka anak-anak memiliki pengetahuan yang cukup untuk ke depan. Karena itu kita berdoa semoga tahun depan orang semua boleh tatap muka begitu. Karena banyak kerinduan di orang tua menyatakan bahwa kalau boleh ini nanti seleksi alam yang berlaku. Siapa kuat dia tahan. Kalau seleksi alam begitu, toh siapa tidak mampu ya palakah. Hukum alam yang berlaku, sehingga kita berharap teman-teman di 6 bulan ini kita mengadaptasi perubahan yang baru, sehingga kita berharap nanti di 2021 anak-anak memang sudah siap untuk bersekolah di satuan pendidikan secara tatap muka. Kita berharap teman-teman supaya ini dilakukan dengan baik, dan sebagai kepala sekolah mengontrol tentang kegiatan pembelajaran, dan jangan lupa laporan yang sudah kami contohkan, laporan kepala sekolah, laporan kepala satuan pendidikan, laporan dari pendidik atau guru sudah ada contohnya. Dan menyangkut sertifikasi teman-teman, kemarin sudah dibayarkan ke 382 orang lagi. Mudah-mudahan ada yang masuk di tadi malam saya cek di rekening masing-masing. Jadi berarti sudah ada 582 guru pengawas yang menerima sertifikasi triwulan 2. Berarti tinggal 100 lebih. Mana Ibu Medin kalau masih ada? Tinggal 100 lebih. Kita berharap itu minggu depan juga akan dibayarkan. Berikut teman-teman, menyangkut dokumen 1. Tolong teman-teman pengawas yang ada Pak John, ada Pak Mona, dibahas di tingkatan pengawas. Tolong membuat dokumen 1 sesuai dengan standarisasi dulu, supaya tidak lagi banyak mengganggu. Kalaupun ada perubahan karena pandemi, dalam lampiran begitu. Kalau boleh dalam lampiran, supaya struktur program atau struktur kurikulum itu tidak berubah jauh. Mungkin nanti berubah di jadwal dan di lampiran-lampiran. Dan teman-teman, supaya semua ini dokumen 1 itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan, maka kemarin saya sudah tanda tangani tim pemeriksa dokumen 1. Jadi kalau tidak melalui mereka, saya tidak akan tanda tangan.
Ketua Kepala Bidang Dikdas, Pak Rizky Gansa. Wakil Ketua Korwas, Bapak John Kodi. Sekretaris Kepala Seksi Kurikulum. Ada sekarang Yudi atau belum ada lagi? Ada undangan Pak Kepala Seksi? Undangan sekalian di Dikdas, Pak. Oh, di Dikdas. Jadi sekretaris Ibu Yudi dan ada anggota di situ. Ada Ibu Manikome, ada Pak Maoli sebagai pengawas SD, juga sekretaris pengawas. Di TK ada Pak Maoli, Pak Devi Songgugilan di PAUD, dan ada Ibu Meli pengas TK Lengkong. Itu tim yang saya bentuk, teman-teman, yang akan memeriksa semua dokumen. Karena selama ini kalau tidak ada tim yang memeriksa, mungkin bukan kita bilang lain salah, tapi minimal kalau belum sesuai aturan dikembalikan, diperbaiki, begitu. Jadi kalau tidak melalui tim ini, maka saya tidak akan tanda tangan dokumen satu dari KTSP dari teman-teman. Itu menyangkut dokumen satu, dan kami minta kepada pengawas supaya satu format ke teman-teman supaya tidak ada yang bertanya-tanya sebenarnya mana mengikuti. Jadi harus ada format yang sama di Kepala Satuan Pendidikan. Yang berikut Bapak sekalian, menyangkut ijazah. Kemarin ini terus terang orang sudah marah di dinas ini. Mana SDN mana menembok? Kepala sekolah lama yang baru ada? Nah. Dari tahun lalu orang sudah teriak, ijazah adalah dokumen negara. Karena kelalaian kepala sekolah hilang itu ijazah, teman-teman. Kan memalukan. Mudah-mudahan Ibu Edi coba dicari. Kalau nyanda, orang proses di polisi. Itu hak dari anak, teman-teman. Ibu Nomi juga aku bantu Ibu Nomi. Kalian cari di kolom koi atau kolom mana, cari tuh jasa itu. Dokumen negara ini, teman-teman. Karena itu kita tahun lalu saya bilang, orang sepakat penyerahan ijazah serentak. Tahun lalu tuh itu kan, teman-teman. Ternyata ada yang mabal, ada yang belum tulis di ijazah, teman-teman. Belum tulis. Yang selalu kita bilang, orang hidup ini, orang tak tahu orang kapan mau mati. Terus terang tak mau bilang itu. Tapi ketika ijazah itu orang so tanda tangan ini semua, orang mau pindah, mau nunjuk, mau dapat kepala sekolah, tapi ketika orang so amankan, so aman orang. Toh, so tanda tangan semua. Karena itu kita bilang penulisan ijazah harus ada SK. Apakah itu kepala sekolah yang tulis, apakah guru yang tulis, harus ada SK tim penulis ijazah. Mengapa, teman-teman? Supaya ada tanggung jawab moral. Supaya ketika dia tulis salah, dia bertanggung jawab. Hilang, dia bertanggung jawab. Sesudah itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Jangan dimanfaatkan karena ada tagihan. Setelah orang cek karena pengaruh tagihan. Karena belum bayar doi pagar ke doi apa, nyala kasih orang tua. Berikut menyangkut foto. Sekarang kalau orang belum kasih, kalau dia SMP, DP muka sama dengan apa di SD, teman-teman? Oh, Pak, saya masuk foto 3x4. So kelas 3 SMP, apa sama dengan muka di SMP SD kelas 6? Beda, teman-teman. Mana boleh anak pemuka sama dengan foto di ijazah SD sama dengan foto di ijazah SMP. Padahal dunia semakin modern. Orang dulu ijazah di SD memang dapat anak-anak. Coba orang ambil tuh ijazah SD, teman-teman. Bandingkan di SMP, bandingkan di SMA atau di SPG, sampai turun beda sekali. Ada yang bakumis, ada yang nama kumis. Tahu begitu toh? Ada yang boleh, ada yang kurus. Nah, ada ijazah SD dan SMP sama muka. Aduh, kita bilang ini. Padahal orang so tegaskan terlalu. Serentak dilaksanakan. Diserahkan supaya aman. Ternyata ada sekolah juga tahan-tahan. Ujung-ujung tagihan. Kalaupun orang tua yang nyata datang ambil, ya salah sendiri. Tapi ketika orang tua cari tuh ijazah, ada ijazah, so tanda tangan, ada foto. Bukan orang tua datang mau cari ijazahnya, ada, hilang. Itu kan kekeliruan sekali, teman-teman. Sekali kita ingatkan, ijazah adalah dokumen negara. Tidak boleh difotokopi, komiki ulang. Dan sekali lagi teman-teman, dalam penulisan ijazah 2020 ini, kita berharap tidak ada persoalan. Kecuali yang 40 sekolah. Yang 40 sekolah menunggu Ibu Ruth dan teman-teman
Karena dokumen itu ya mesti diurus. Dan sekali lagi kita berharap teman-teman jangan selalu lalai di administrasi, apalagi dokumen siswa. Itu semua tergantung dari Dapodik teman-teman. Kalau orang bagus di Dapodik, setelah ujian tahun depan lagi tidak ada persoalan, itu di BOUN. Jadi teman-teman jangan pandang enteng, jangan setelah soda operator kasih operator, karena sopa doni mandang kasih pada doni mandang. Doni mandang kepala sekolah merangkap di beberapa sekolah. Ini tamu tegur terusan teman-teman. Semua doni. Sekarang kalau doni mati, siapa mau cari Pak Doni? Ini persoalan teman-teman. Atau doni pindah, mau cari Pak Doni di Tompas kawan-kawan sana. Solusi mandiri teman-teman, cari. Kalau misalnya tidak ada operator, cari guru yang mampu. Kalau nyala kepala sekolah berusaha jadi operator. Jangan opak orang Pak Doni, Reni Lahinda, Pak Doni lagi. Ini terus lebih tegur teman-teman. So 2020 kontora masih baku. Oh ada ini kepala ini Doni, ada 10 kepala sekolah yang dia tangani. Kapan mau mandiri teman-teman? Sudah jadi kepala sekolah kalau model begitu, karena mampu memanage. Ini tak sudah lebih tegas teman-teman demi kemajuan bersama supaya tidak ada ketergantungan. Alasan apa lagi mau bilang operator? Cari operator, kan dana bos ada dana operator. Ada dana untuk operator teman-teman. Karena itu kita berharap ke depan kita terus terang ini hari kita mesti tegas supaya ke depannya anak lagi baku tak salah orang. Yang di luar 40, so selesai tulis ijazah? Belum Pak. Kapan? Sementara. Boleh orang serahkan sebelum tanggal 17 Agustus? Boleh. Termasuk yang 40 Ibu Ruth, siapa tahu 1-2 hari so ada. Hubungi Pak Stephen. Sebelum 17 supaya anak-anak yang sekolah di SMP soal ijazah. Boleh tanggal berapa itu teman-teman? Di bawah tanggal 10 Agustus supaya kalau bikin serentak ketua boleh. Jadi masalah Pak untuk kelas Satu orang, karena reke-reke DP honor 1 lembar 5.000 atau berapa atau 1 orang. Berbagi teman-teman. Di sekolah kan ada yang banyak tahu buat tulis ijazah. Orang kok biasa tulis ijazah, jadi orang tahu tulis ijazah. Boleh tanggal berapa? Agustus. Nggak jauh sekali itu. Teman-teman dengar dulu, kita tanya karena update data terakhir untuk Dapodik tanggal 31 Agustus. Karena dong mesti minta ijazah fotokopi teman-teman. 14 Agustus. Karena itu kita tawar, mesti pikir kok jangan kok iyo tanggal 30. Kok orang mau isi ijazah nomor di apa namanya Dapodik? 14 Agustus. Sementara update untuk itu cuma 31 Agustus teman-teman. Ya Pak, kalau panjang kok. 14 Agustus. Oke. Hari Pramuka berarti. Jadi teman-teman kita sepakat penyerahan ijazah untuk 2020 tanggal 14 Agustus berkenaan dengan Hari Pramuka. Begitu Jo. Supaya ada momen. Serentak teman-teman. Ibu Hedit, Ibu ini yang banyak cerita dengan PPP tanggal 14 lagi. Jangan nanti tahun depan lagi mau kasih lain. Tanggal 14. Karena itu ada waktu orang menyampaikan ke orang tua, kalau boleh tanggal 14 mengambil ijazah di sekolah masing-masing. Nanti orang bikin pengumuman. Kalau perlu dimuat di koran atau di media sosial. Mantap itu. Boleh begitu? Ya, boleh. Tanggal 14. Teman-teman, sekali lagi kita berharap ini tolong dijadikan perhatian karena ini adalah dokumen negara teman-teman. Bayangkan kalau orang Saudi yang lahat lomba cerita tuh kepala sekolah ini dulu, tapi ijazah rusak, hilang karena tuh kepala sekolah. Pasti sudah dalam tanah teman-teman lomba cerita itu. Karena itu kita berharap supaya tidak jadi cerita, serahkan saja. Kalau ada persoalan administrasi, teman-teman selesaikan ke dalam. Silakan teman-teman. Kalau memang mesti ada yang diselesaikan karena buku perpustakaan, karena itu selesaikan ke dalam.
Kita berharap ini supaya menjadi perhatian. Jadi tanggal 14 minta bantu Pak Kabit orang ingatkan itu. 14 kita serahkan termasuk SMP juga. Tora akan sampaikan ke SMP. Tanggal 14 Tora akan serahkan secara serentak ijazah kepada orang tua. Dari masa Agustus orang semua informasikan ke media. Pas ada teman kita ini nanti orang sama-sama sampaikan di media massa tentang pelaksanaan ini. Yang berikut Bapak sekalian, penilaian sekolah, penataan dan kebersihan mulai tanggal 3 Agustus. Dan pengumumannya mudah-mudahan tanggal 18. Dan sekali lagi tolong teman-teman mengatur sekolah, dan kami lihat ada kemajuan-kemajuan di beberapa sekolah walaupun jauh dari kota, so lebih bagus kita lihat. Kecuali mungkin yang sudah bisa dinilai Ibu Revin Beskola, Ibu Greti Pinati karena sudah dinilai sekolah sehat ke tingkat provinsi. Ibu Pinati. Ya. Mana lagi ketua yang nak mau nilai lagi? 377 Pakusungan. 377 Pakusungan, soalnya enggak lagi kan? Karena so pernah ke tingkat provinsi mana bikin si bagus. Giliran Beru 2 mana Bu? Siap salah. Bu aja sudah mau nilai ya? Atau mau nilai lagi? Oh nilai kan? Mesti dinilai. Untuk 377 Pakusungan Pak karena belum lolos toh jadi. Ya udah lolos ke tingkat provinsi masih boleh nilai. Jadi yang 2 ini dulu kan? Oke. Ya Ibu, jadi kita akan menilai mulai dari tanggal 3 Agustus dan pengumuman kita berharap tanggal 18 Agustus. Berikut teman-teman, tinggal berapa hari lagi Tora akan mengakhiri tahun bulan Juli 2020. Akan masuk pada tanggal 1 Agustus. 1 Agustus semua sekolah menghias dalam rangka Hari Kemerdekaan RI. Bagian dari penilaian juga itu Pak Johnson, penilaian juga karena walaupun di masa pandemi mungkin orang tidak akan upacara lagi di kantor wali kota pakai jas, mungkin ada petunjuk nanti orang akan ikut upacara serentak secara virtual. Jadi mungkin persiapan dia punya LCD, dia punya televisi besar. Jadi kalau presiden bilang mengheningkan cipta, orang juga mengheningkan cipta, begitu. Mungkin seperti itu DP pola, tapi nanti ada petunjuk. Tidak ada lagi gerak jalan teman-teman. Jadi orang soalnya mau bingung beli seragam, mau gerak jalan, mau latihan karena masa pandemi. Jadi orang sebagus sekolah masing-masing, pasang merah putih, pakai umbul-umbul, rumbai, terserah model seperti apa. Tema nanti kami akan kirim ke WA group masing-masing. Tema untuk Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 tahun ini. Silakan biar orangnya tidak upacara secara langsung seperti yang lalu atau orang mau gerak jalan, kasih bagus itu sekolah. Sekalian juga nanti di apel pramuka nanti orang akan sampaikan. Berikut ada kegiatan dari pramuka untuk KML, kan? KML dan KMD. Orang sementara menunggu format teman-teman. Jadi DP materi secara virtual, mungkin mendirikan tenda di muka rumah masing-masing, begitu. Mesti begitu. Dan ada waktu nanti tim akan turun dari rumah dari peserta ke peserta. Jadi buat tenda di rumah dengan pakaian pramuka iko materi setiap hari. Dan ada waktu yang tim akan turun menilai secara langsung. Misalnya pipa ibu rumah di Puncak Selamat, di pipa ibu Ruth di Girian, orang di Girian, biar di Gunung Okat orang Pigi, sesuai dengan alamat peserta. Itu sementara dirancang teman-teman. Baik KMD maupun KML. Tapi orang mau lakukan dulu adalah kursus mahir lanjutan. Jadi yang ikut di tahap KMD lalu ada 3 angkatan, orang akan pilih yang akan ikut. Jadi berkemah di rumah masing-masing. Apakah tenda cuma tenda parasut atau tenda model begini dibuat terserah. Jadi musim seperti itu teman-teman. Dan jangan karena orang sementara
pandemi konya ada kegiatan pramuka, termasuk teman-teman, mungkin orang mau bikin nanti untuk perkemahan penerimaan anggota baru nanti. Penerimaan anggota baru yang dari TK sekarang juga tetap masih masuk siaga, tapi mungkin ada perkemahan. Nanti orang atur bagaimana, ada penjelasan nanti dari Kuarcap dan Pusdiklat Cap tentang kegiatan ini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan teman-teman. Yang paling terakhir, tolong sebagai kepala sekolah harus mengantisipasi kalau ada persoalan di sekolah. Jangan nanti wartawan lapor, orang lapor, om dinas tahu, oke apa ada laporan tentang sekolah ini. Seharusnya teman-teman, sebelum itu mereka lapor keluar, ke media sosial, ke mana-mana, ke wartawan, kepala sekolah mesti tahu lebih dulu. Oh, kepala sekolah bertugas bukan cuma dengar, selesaikan secara ke dalam. Supaya dia nak menguap dulu, sebelum menguap, kepala pak ada persoalan, baru mau lapor 4 orang. Jadi mesti selesaikan ke dalam. Teman-teman ikuti aturan tentang peraturan apa namanya ASNP apa? Nomor 51. PP 51 tentang hak dan kewajiban dari pegawai negeri, termasuk larangan dan kewajiban. Baca teman-teman. Kalau itu panggilan pertama, surat simpan tuh undangan ke mereka. Panggilan kedua, panggilan ketiga, ikut DP jenjang. Bikin berita acara. Kalau tidak mampu selesaikan, ditingkatkan ke dinas. Ada kepala bidang pembinaan ketenagaan petugas. Begitu DP berjenjang. Bukan langsung ke dinas. Sebagai kepala sekolah, sebagai atasan langsung menyelesaikan persoalan di sekolah masing-masing. Kita berharap ke depan teman-teman diselesaikan dulu baru lapor ke dinas. Jangan langsung nanti wartawan dengar, LSM dengar dan sebagainya. Akhir teman-teman, tinggal menunggu waktu dari Pak Wali Kota. Orang semua ini Satgas COVID-19 di sekolah-sekolah akan dilantik secara massal. Apakah mau lantik di kantor dinas atau mau lantik di mana? Jadi semua yang masuk dalam satuan tugas akan dilantik. Orang tuh menunggu waktu dari Pak Wali kapan. Tolong dipersiapkan semua DPSK, kalau boleh segera ditembuskan ke mana Pak? Pak Pos tadi ada kan tadi? Pak Pos SK, jangan lupa SK dari sekolah-sekolah diarsipkan di Dinas Pendidikan. Dan orang akan lantik dari TK, SD, SMP. Kalau mau lantik di Dinas Pendidikan boleh. Di jalur di bawah, di jalan-jalan di bawah kan boleh mandiri. Pak Wali di atas, ada tuh Pak Wali di atas, guru-guru apa Satgas di bawah misalnya. Atau kalau misalnya karena hujan boleh pakai pinjam teater punya juga boleh. Teater dua besar di dalam. Nanti orang atur seperti apa, yang penting teman-teman tolong SK-nya diteruskan ke Dinas Pendidikan lewat Pak Patmos, karena Pak Patmos juga sekretaris Satgas COVID-19 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan nanti disampaikan kapan. Yang penting sudah ada persiapan, minimal orang gunakan rompi yang so dibeli. Kalau belum bisa beli rompi, yang penting mungkin kaos, silakan. Sampai rumah ada rompi teman-teman. Masih ada lagi? Ibu Emor belum? Oh, saya pesan. Oh iya, pesan teman-teman. Iya Pak Kepala Cokro Bitung. Kok enggak ada dia ada pakai rompi Ibu. Nah, memang belum suruh pakai. Nanti di pelantikan. Dan di mana saya untuk kegiatan kalau turun pakai berarti. Demikian, terima kasih untuk kita semua teman-teman. Mohon maaf kalau terlalu keras tadi, kadang-kadang mau kadi sebuah marah kuat. Jangan selalu kadi sebuah marah, toh. Kalau teman-teman pikir, so lain ini kali sini. Kadang-kala orang bilang so mesti lebih tegas, apalagi hal-hal yang prinsip so mesti lebih tegas teman-teman. Demikian, terima kasih, selamat berjuang untuk kita semua. Sekali lagi kita bilang jaga kesehatan, jaga keselamatan. Salam sehat. Sehat selalu. Salam sehat. Sehat selalu. Terima kasih, salam. Damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, teman-teman pengawas, Pak
Kabin Kebudayaan, Bapak Seksi dan teman-teman kepala sekolah. Yang pertama, mengingatkan untuk pemberkasan TPP dan TKG. Mulai bulan ini untuk TPP dan TKG, semua kasih masuk DP berkas yang memang tidak lagi dengan mengirim lewat WA. Dikasih masuk berkas manual, ya. Kemudian pemberkasan mulai Januari sampai bulan Juli yang belum sempat dimasukkan lalu. Jadi kasih masuk semua itu di tanggal 27 Juli batas akhir pemasukan pemberkasan TPP dan TKG. Kedua, tentang TPP ini teman-teman kepala sekolah harus komit dan punya konsisten. Mengapa temuan kami ada teman-teman kepala sekolah yang tidak stabil dalam memberikan informasi. Lalu kan kami tidak kasih masuk DP manual, cuma lewat WA. Ditanyakan ke kepala sekolah, Ibu, itu guru ini bagaimana dia? Oh, padanya masuk, tidak masuk tiap hari, dia pernah masuk. Kami cross check ke operator, Ibu, ini guru ini ada Pak 1 kali. Akhirnya kami buat 1 kali, mencari kompromi. Tiba-tiba guru data di kantor komplain dengan data-data yang akurat, kita ada hadir tiap hari. Jadi teman-teman hati-hati, perlu konsistensi. Jangan asal-asal menyampaikan sebuah administrasi. Ini menyangkut nasib TPP dari teman-teman guru dan TKG. Diusahakan kasih jelas DP pemberkasan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingatkan untuk disiplin pegawai negeri sipil dalam hubungan dengan tugas kami. Meskipun di masa-masa pandemi ini, tapi penegakan disiplin tetap terlaksanakan. Ada banyak hal, jangan jauh-jauh. Di tahun 2020 ini, lewat edaran Mendagri nomor 11 tahun 2020 tentang dibilang situ semua ASN dilarang mencat rambut. Coba itu. Ya, ini edaran ini. Edaran Mendagri. Nah, edaran Mendagri nomor 11 tahun 2020 tidak memperbolehkan ASN untuk mencat rambut. Bedanya bermakna bukan rambut bule, ini mencat. Berarti dari yang gelap dia kasih cat ke terang. Nggak bisa. Itu melanggar tentang disiplin. Iya, tidak boleh mengecat rambut. Kemudian menyambung dari penyampaian Pak Karis tadi tentang etika penyelesaian sebuah masalah. Sebuah kasus yang kami temui. Ada masalah di satu sekolah. Kan orang nggak tahu. Tiba-tiba dapat info dari yang di atas, dari kami, bahwa ada masalah di sekolah itu. Diberi saran lah kepada kepala sekolah. Pak Kepsek, sudah bikin pembinaan? Belum. Sudah bikin panggilan? Belum. Bikin panggilan. Kepsek bikin untuk panggilan. Dia bikin panggilan kepadanya. Kepala sekolah tidak pindah. Cuma kasih tebusan 4 orang. Kenapa ya DP surat panggilan? Orang tanya Pak Guru, apakah kepala sekolah sudah menyelesaikan? Ya anda. Kepala sekolah bilang pergi jumpa kabit GTK, kabit BPK. Bagaimana itu? Ini hubungan dengan yang tadi Pak Karis sampaikan tadi. Jadi harapan kami, teman-teman, tolong dimengerti tupoksi kita masing-masing. Selesaikan dulu di tingkatan sekolah, baru bawa di BPK. Kemudian tentang hal yang lain, ada hal keliru yang dilakukan oleh teman-teman kepala sekolah tentang penyelesaian sebuah masalah. Kelirunya di mana? Bapak Ibu salah masuk, salah kamar untuk menyampaikan. Jangan di sekretariat masalah, jangan di keuangan, jangan di sek. Nah, kalau tentang masalah guru-guru itu ke bidang kami, BPK. Kajian di bidang kami. Jangan di Dikdas. Ya enggak. Kalau hal yang berhubungan dengan permasalahan guru-guru sengketa di sekolah atau apa saja tentang pembinaan, maka itu harus di bidang BPK. Sehingga yang terjadi ada satu sekolah dia lapor ke bukan pada tempatnya, ke sekretariat mengundang masalah. Orang yang dapat tahu, ada masalah seperti itu. Jadi ke depan kalau ada masalah ke bidang BPK, bukan ke Dikdas, bukan ke PNFI atau bukan ke sekretariat, ya. Ini supaya orang bisa memahami ini. Jadi bukan ke bidang mereka, tapi ke bidang kami.
jika ditemukan ada masalah-masalah. Kemudian tentang mutasi, beberapa hari lalu bahkan sekarang kami ditugaskan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan kajian-kajian untuk pemerataan guru di Kota Bitung. Kami telah melaksanakan itu, tetapi disalahpahami oleh publik. Jadi seolah mutasi itu berhubungan dengan kepentingan politik. Dunia pendidikan tidak bisa berpolitik. Dunia pendidikan harus tampil netral orang. Jadi kalau toh ada pemutasian yang kami lakukan bukan karena politik, bukan. Karena kebutuhan. Kepala sekolah memohon ke kami, Pak, kami butuh guru ini. Ternyata di sekolah yang lain cara B. Salebat ke sekolah yang tak kurang. Jadi adakan pemutasian. Tentang pemutasian, ada juga kepala sekolah yang membangkang dengan pemutasian. Saya katakan membangkang kenapa? Bayangkan, proses mutasi baru sementara dikaji. Kan perlu kajian. Tiba-tiba kepala sekolah sepanggil. Mari Jo, kita ke sekolah mengajar Jo. Saya tanya, padahal dia harus ada bukti-bukti administrasi untuk bisa mengajar di sekolah itu. Langsung dipanggil diajak mengajar. Kan guru dengan bangganya dia posting. Kita sekarang sudah sekolah A, sudah sekolah B. Tidak boleh begitu. Boleh. Harus ada surat mendukung dia untuk ada di sekolah itu. Ada 2 sekolah kami temukan seperti itu. Yang satu kemarin saya sudah panggil, saya sudah pulangkan ke sekolah awal. Jangan dulu bergerak sebelum ada surat yang menugaskan dia untuk ke sekolah itu. Ini pembelajaran untuk kita semua, teman-teman kepala sekolah. Ini yang dapat kami sampaikan, dan jika ada hal-hal lain nanti tolong datang ke kantor untuk disampaikan sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Julius Markus Ondang, SPD RSI, kemudian Pak Kepala Bidang Alpion, dan para pengawas juga kepala sekolah yang ada. Penyampaian kami hanya berapa saja. Pertama, mengenai penilaian hasil lomba pada waktu yang lalu sudah dilaksanakan, tinggal menunggu pengumuman yang ada, yang dikoordinir langsung oleh Pak Donald Bentian. Ya sudah dinilai, tinggal kita akan mengumumkan karena masih sementara dalam proses pengaturannya. Kemudian kedua, mengenai kegiatan atau program yang kami akan laksanakan, yakni lomba sekolah sehat yang akan dimulai pada tanggal nilainya akan mulai tanggal 3 Agustus nanti. Jadi kami akan turun semua di kecamatan-kecamatan. Kami juga tinggal menunggu petunjuk dari Pak Kadis apa pengawas akan dilibatkan untuk kecamatan-kecamatan atau bagaimana, tinggal kita menunggu petunjuk dari Pak Kadis. Sebab tanggal 3 kami harus turun semua ke kecamatan-kecamatan. Mungkin hanya itu dulu penyampaian kami. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Sekian. Saya mewakili Kepala Bidang Lintas yang tidak sempat hadir. Saya menambahkan yang pertama tentang oleh karena itu sekolah-sekolah yang waktu itu ranking 1 sampai ranking 3 untuk 2 mata pelajaran matematika dan IPA, pendidikan tidak pernah menginstruksikan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tertentu, ya. Tidak pernah. Sekolah-sekolah memiliki kewenangan penuh karena memiliki dana untuk bekerja sama dengan perusahaan tertentu memesan barang dan jasa. Ya, di situ di Siplas sudah ada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Siplas itu, Kementerian Pendidikan. Silakan pilih dan bekerja sama dengan mereka. Itu saja, terima kasih atas perhatian. Dari Pak Patmos, dan sesuai dengan undangan yang kami edarkan bahwa kegiatan kita hanya sampai jam 11, tidak ada edaran.
karena kegiatan K3S sudah awal. Jadi untuk kegiatan hari ini kita sudah selesai, kami kembalikan kepada koordinator Kecamatan Matuari. Untuk bulan depan di SD Gemim 2 Bitung, Kecamatan Maesa. Ini yaitu kegiatan kelompok kerja Kepala Satuan Pendidikan Kota Bitung. Untuk itu kami selaku koordinator KSP tingkat Kecamatan Matuari mengucapkan terima kasih. Yang pertama dari Dinas Pendidikan, Pak Kadis bersama rombongan yang telah memberikan materi, begitupun pengawas yang ada, bahkan pengurus KSP. Biarlah materi-materi yang kita dengar bersama-sama kita tindak lanjuti ke tingkat satuan kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan dari keluarga besar SD Gemim 8 Tendeki menyediakan makanan berat, akan makan bersama, yaitu makanan tidak makanan ringan, makanan berat. Protokol bilang. Makan sesuai protokol. Jadi Jangan jangan berdesak-desakan, sudah diatur. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, izinkan saya untuk memimpin doa agama Kristen. Mari berdoa. Segala puji dan syukur, hormat kemuliaan bagimu Bapa di sorga, karena kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di mana Tuhan mulai dari tadi pagi sampai di siang hari ini, kegiatan konsultasi kerja Kepala Satuan Pendidikan Kota Bitung, khususnya kepala-kepala sekolah SD. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Kami percaya apa yang sudah kami dengar bersama-sama itu tidak akan lalu begitu saja, tetapi itu boleh kami pakai di dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, selesai dengan kegiatan ini kami akan dijamu lewat makanan dan minuman yang telah disiapkan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami makan dan minum, Tuhan berkati dan kuduskan makanan dan minuman ini, agar makanan dan minuman ini boleh menyatu dalam tubuh kami masing-masing. Kami mendapat kekuatan yang baru, kesehatan yang baik, untuk kami pakai melakukan tugas-tugas dan kerja kami. Semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, selesai di tempat ini. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuntunlah kami semua, berkati kami Tuhan dalam perjalanan, agar kami boleh tiba dengan selamat di tempat kami masing-masing. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur sambil memohon ampun segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman koordinator kiranya menghubungi bendahara. Teman-teman koordinator. Boleh pakai pakai yang ditunjuk itu. Boleh. Maju kami. Oh jangan, kita nggak boleh bicara. Ini nggak boleh. Bisa dimanfaatkan atas. Maka kalau kita tadi pagi.
siapa yang bilang? Kurang berharap sekali kita di sini. Ya. Oh, apa? Nama saya Ellen Vivi Wola SPD, Kepala Satuan SD Gemim 24 Manemenembo, selaku Koordinator KSP Kecamatan Matuari. Hari ini di tanggal 23 Juli 2024 mengadakan rapat kerja, yaitu kelompok kerja Kepala Satuan Pendidikan SD Kota Bitung, dan ada hal-hal yang disampaikan baik dari Ketua KSP maupun dari Dinas. Yang dipetik sini yaitu tentang pembelajaran, yaitu pembelajaran daring dan luring. Ini sangat bermanfaat baik bagi guru bahkan peserta didik karena melaksanakan kelompok-kelompok TKB, kelompok belajar setiap TKB dan dilaporkan kepada kepala-kepala sekolah, yang bermanfaat bahwa timbal balik antara guru dan orang tua sama-sama ada kerjasama dan ada kepedulian. Dan ini target daring dan luring sesuai penjelasan dari Kadis, bukan mencapai sampai 100%, akan tetapi 6-70% itu sudah menguatkan akan pendidikan bagi anak-anak kita, terutama anak-anak yang ada di pendidikan, untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Kota Bitung. Ya, demikian, terima kasih. Nama saya Yuliana Gerung SPD, NIP 19600729 198612/2001. Pangkat Pembina 4B SD unit sekolah SD Gemim 8 Tendeki, di mana tentunya di kesempatan yang indah ini saya dipercayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan kerja Kepala Unit Kepala Satuan Pendidikan Sekota Bitung untuk dilaksanakan di sekolah SD Gemim 8 Tendeki. Pada kesempatan ini juga saya sebagai kepala sekolah, bahkan keluarga besar SD Gemim 8 Tendeki, menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung yang kami sebut dengan hormat Bapak Julius Ondang SPD MSI, bahkan seluruh jajaran Dinas Pendidikan yang hadir, dan kepada kepala-kepala satuan pendidikan sekolah dasar Sekota Bitung, bahkan semua yang hadir dalam kegiatan ini. Kami sebagai kepala sekolah menyampaikan banyak-banyak terima kasih yang sudah mengambil suatu kesempatan yang baik untuk bersama-sama dalam kegiatan ini. Tentunya sekali lagi kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih dan Tuhan akan memberkati.